Sahabat, pernahkah Anda bertanya, mengapa perang yang terjadi jauh di Timur Tengah justru membelah jutaan hati di Indonesia? Mengapa ketika Gaza dibombardir, jutaan umat Muslim Indonesia menangis dan berdoa? Sementara di sisi lain, sebagian umat Kristen dan Katolik justru menyatakan dukungan penuh pada Israel. Apa yang sebenarnya terjadi, dan sejak kapan konflik ini bukan lagi soal tanah, tetapi soal iman, sejarah, dan identitas bangsa? Lebih mencengangkan lagi, mengapa Israel begitu terobsesi dengan Yerusalem? Apa yang membuat kota kecil itu diperebutkan tiga agama besar, menjadi pusat peperangan ribuan tahun, dan dianggap sebagai kunci akhir zaman oleh sebagian umat Kristen? Dan pertanyaan yang paling mengerikan, benarkah semua rakyat Israel kejam? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit, dan lebih tersembunyi di balik narasi yang dunia saksikan? Sementara umat Muslim Indonesia memandang Palestina sebagai bagian dari iman, dan umat Kristen memandang Israel sebagai janji Tuhan, apakah kita sadar bahwa konflik ini perlahan-lahan memecah bangsa kita dari dalam? Sahabat, yang akan Anda dengar hari ini bukan sekadar penjelasan. Ini adalah kisah yang membuka luka, mengguncang iman, memecah ilusi, dan mungkin mengubah cara Anda melihat dunia selamanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe, serta tulis sholawat di kolom komentar, agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Sahabat, bayangkan sejenak, setiap kali berita tentang Gaza, Yerusalem, atau serangan Israel muncul di layar televisi, media sosial di Indonesia mendadak terbakar. Ada yang menangis melihat anak-anak Palestina diselimuti debu reruntuhan. Namun di sisi lain, ada pula yang menulis dengan tegas, Israel hanya membela diri. Komentar demi komentar membanjiri dunia maya. Teman bisa menjadi lawan, tetangga bisa berdebat hingga tak saling menyapa. Sebuah pertanyaan besar pun menggantung di udara. Kenapa bangsa yang satu ini bisa begitu terbelah hanya karena perang di tanah yang ribuan kilometer jauhnya? Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta jiwa, dikenal sebagai bangsa yang religius. Namun justru karena keyakinan itulah, kita mudah terbakar oleh narasi spiritual dan sejarah yang membentuk cara pandang terhadap konflik. Umat Muslim Indonesia mayoritas melihat Palestina bukan sekadar bangsa tertindas, tetapi saudara seiman yang dizalimi. Sementara sebagian umat Kristen dan Katolik melihat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, tanah janji yang disebut dalam kitab suci. Sahabat, inilah konflik yang tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga dalam hati dan pikiran jutaan rakyat Indonesia. Konflik ini mengiris dalam bukan karena kita benci sesama bangsa, melainkan karena keyakinan spiritual dan sejarah panjang yang telah diwariskan turun-temurun. Tapi masalahnya, di era informasi yang serba cepat, narasi sering lebih kuat dari kebenaran. Media menampilkan potongan-potongan cerita yang menumbuhkan simpati pada satu pihak dan kebencian pada pihak lain. Video anak Palestina yang terluka menggugah air mata, sementara potongan berita tentang serangan roket ke Israel menimbulkan amarah bagi kelompok lain, Indonesia. Akhirnya menjadi cermin dunia negara dengan dua pandangan yang sama-sama mengklaim berdiri di pihak yang benar. Dan di tengah semua itu, ada jutaan orang yang tak tahu siapa sebenarnya yang memulai, siapa yang diserang, dan siapa yang berperan sebagai korban sesungguhnya. Pertanyaan pun muncul, apakah kita sedang berjuang demi kemanusiaan, atau sekadar menghidupkan warisan kebencian masa lalu? Sahabat, untuk menjawab semua itu, kita harus menyelam lebih dalam. Karena di balik dukungan dan kebencian itu, ada sejarah panjang, keyakinan teologis, dan permainan politik yang selama puluhan tahun membentuk persepsi dunia. Dan semuanya dimulai dari bagaimana umat Kristen dan Katolik di Indonesia memandang Israel. Sahabat, mari kita bicara dengan jujur. Mengapa sebagian umat Kristen dan Katolik di Indonesia terlihat mendukung Israel? Apa mereka kejam? Tidak. Apakah mereka membenci Palestina? Tidak juga. Dukungan itu justru lahir dari iman, dari ajaran kitab suci, dan dari doktrin gereja global yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun lalu. Bagi sebagian umat Kristen, Israel bukan sekadar negara, tapi simbol janji Tuhan. Di dalam Alkitab, tanah Kanaan disebut sebagai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Bagi mereka, setiap jengkal tanah Israel bukan hanya wilayah politik, tetapi bagian dari nubuat ilahi yang akan digenapi di akhir zaman. Itulah sebabnya ketika Israel kembali berdiri pada tahun 1948, banyak gereja di dunia, termasuk di Indonesia,
melihatnya sebagai tanda bahwa nubuat Alkitab sedang menjadi nyata. Sahabat, bayangkan perasaan seseorang yang sejak kecil diajarkan bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, kemudian melihat negara itu dibenci oleh dunia Islam. Tentu muncul dorongan batin untuk membela, bukan karena kebencian pada Palestina, tapi karena keyakinan bahwa mendukung Israel adalah bagian dari iman mereka. Namun, dukungan ini tidak datang hanya dari keyakinan spiritual. Ada pengaruh besar dari dunia barat dan gereja internasional. Banyak lembaga keagamaan global, khususnya dari Amerika Serikat, menyebarkan narasi pro-Israel ke seluruh dunia lewat siaran televisi, buku, film rohani, bahkan sekolah-sekolah teologi. Narasi ini menggambarkan Israel sebagai bangsa kecil yang selalu diserang, dan Palestina sebagai bagian dari ancaman terhadap umat Tuhan. Sahabat, narasi seperti ini mengakar kuat di banyak komunitas Kristen Indonesia, terutama di kota-kota besar. Mereka melihat berita perang bukan dengan kacamata geopolitik, tapi dengan lensa Alkitabiah. Bagi mereka, perang di Gaza bukan sekadar konflik manusia. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Namun yang sering dilupakan adalah, tidak semua umat Kristen dan Katolik berpikir demikian. Banyak pula yang menolak kekerasan Israel, menentang penjajahan dan berdiri bersama Palestina atas dasar kemanusiaan. Sejumlah pastor dan pendeta bahkan bersuara keras menentang genosida karena mereka percaya Tuhan tidak berpihak pada penindas tapi pada yang tertindas. Jadi sahabat, dukungan umat Kristen Indonesia terhadap Israel bukan semata karena politik, melainkan karena iman dan doktrin teologis yang sudah diwariskan selama puluhan tahun. Namun inilah titik yang membuat Indonesia rapuh, karena keyakinan spiritual yang berbeda seringkali dipelintir menjadi alat politik untuk memecah persaudaraan bangsa, dan dari sinilah jurang itu mulai terbuka. Ketika satu pihak merasa membela kebenaran surgawi, dan pihak lain merasa memperjuangkan keadilan duniawi, padahal keduanya sebenarnya sama-sama berjuang atas nama Tuhan. Sahabat, setiap kali bom jatuh di Gaza, setiap kali anak kecil menangis di bawah reruntuhan, setiap kali gambar perempuan Palestina berlumur darah muncul di layar ponsel, jutaan hati umat Islam di Indonesia ikut hancur. Bukan karena mereka mengenal Palestina secara pribadi, bukan karena ada hubungan ekonomi atau politik, tetapi karena ada ikatan spiritual yang jauh lebih dalam daripada sekadar batas negara. Palestina bukan tanah biasa bagi umat Islam. Di sanalah berdiri Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah. Di tanah itulah para nabi diutus. Dan di sanalah menurut keyakinan Islam Nabi Muhammad SAW naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Setiap butir pasir di Palestina bagi umat Muslim Indonesia adalah jejak sejarah keimanan. Maka ketika tanah itu dijajah, dihancurkan, dan warganya dibunuh tanpa belas kasihan, yang terluka bukan hanya rakyat Palestina, tetapi seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Sahabat, ada luka sejarah yang masih berdarah hingga kini. Sejak 1948, ketika Israel memproklamasikan negaranya di atas tanah Palestina, ratusan ribu warga terusir dari rumahnya, masjid-masjid dihancurkan, dan dunia hanya menonton. Dari generasi ke generasi, umat Muslim Indonesia menyimpan kemarahan yang sama. Kenapa dunia diam? Kenapa keadilan tidak pernah datang? Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa memiliki kewajiban moral untuk membela saudara seiman yang tertindas. Dari mimbar masjid hingga media sosial, dari sekolah hingga jalanan, doa dan seruan bebaskan Palestina bergema setiap kali perang meletus. Namun lebih dari itu, ada rasa kebersamaan yang lahir dari sejarah perjuangan bangsa sendiri. Bangsa Indonesia tahu bagaimana rasanya dijajah. Kita tahu bagaimana rasanya diperintah, dibungkam dan ditindas. Maka penderitaan Palestina bukan sekadar berita. Itu seperti cermin masa lalu kita sendiri. Umat Islam Indonesia melihat Palestina bukan hanya sebagai tanah suci, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman. Dan ketika Israel menyerang, itu bukan sekadar peperangan antar negara, tapi dianggap sebagai perang antara penindas dan tertindas, antara kebenaran dan kebiadaban. Namun sahabat, yang membuat semua ini makin mencekam adalah narasi di media. Setiap gambar korban Palestina tersebar cepat. Setiap serangan Israel ditampilkan dengan kebrutalan yang tak terbayangkan. Video anak-anak terjepit di reruntuhan, ibu-ibu menjerit mencari suami mereka. Semua itu membakar emosi umat Islam di Indonesia. Amarah pun meledak.
Di masjid-masjid, khutbah Jumat bergema dengan seruan membela Palestina. Di media sosial, tagar May Free Palestine menjadi panji digital. Bendera Palestina dikibarkan berdampingan dengan merah putih. Umat Islam Indonesia tidak butuh panggilan politik. Cukup satu kalimat, saudara kita diserang. Dan seluruh bangsa ini bergerak. Karena bagi mereka, membela Palestina bukan hanya soal solidaritas. Itu adalah bagian dari keimanan, sahabat. Di dunia ini, tidak ada kota yang lebih diperebutkan, lebih berdarah dan lebih disucikan daripada Yerusalem. Kota yang menjadi pusat 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun bagi Israel, Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah jantung ideologi Zionisme. Sejak awal berdirinya negara Israel tahun 1948, tujuan utamanya bukan hanya membangun tempat tinggal bagi orang Yahudi, tetapi mendirikan kerajaan kuno mereka kembali. Kerajaan Daud dan Salomo yang diyakini pernah berdiri di tanah itu ribuan tahun silam. Zionisme modern lahir dari keyakinan bahwa Yahudi harus kembali ke tanah leluhurnya, dan puncak dari cita-cita itu adalah menguasai Yerusalem secara penuh. Bagi mereka, Yerusalem adalah simbol janji Tuhan, kota yang disebut ratusan kali dalam kitab suci mereka, dan tempat di mana mereka percaya Mesias akan turun. Namun, sahabat, di sisi lain Yerusalem juga memiliki makna suci yang sama bagi umat Islam. Di kota itulah Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Di sanalah berdiri Masjid Al-Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang dimuliakan Islam. Karenanya, setiap langkah Israel untuk menguasai Yerusalem selalu dianggap sebagai penghinaan dan penistaan oleh dunia Islam. Dan disinilah letak ledakan konflik yang tak pernah padam. Israel melihat Yerusalem sebagai tanda kemenangan spiritual dan politik, sementara umat Islam melihatnya sebagai garis merah kehormatan. Tak heran setiap kali Israel membangun pemukiman baru di Yerusalem Timur, setiap kali tentara mereka menodai Masjid Al-Aqsa, seluruh dunia Muslim bergetar, termasuk Indonesia. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Yerusalem bukan hanya kota spiritual, tapi juga kota strategis. Di bawah tanahnya terdapat jaringan terowongan kuno. Di atasnya berdiri simbol-simbol keagamaan yang menjadi alat politik global. Menguasai Yerusalem berarti mengendalikan narasi agama dan sejarah dunia. Dan bagi Israel, itu berarti mengendalikan legitimasi eksistensi negaranya. Tapi sahabat, yang membuat dunia ngeri adalah cara Israel memperjuangkannya. Setiap langkah mereka di Yerusalem diiringi darah dan air mata. Ratusan rumah warga Palestina dihancurkan, tanah mereka dirampas, dan kota yang dulu dikenal sebagai tanah damai kini menjadi pusat derita umat manusia. Bagi umat Islam, kehilangan Yerusalem berarti kehilangan bagian dari iman. Bagi umat Yahudi, memiliki Yerusalem berarti kemenangan atas sejarah. Dan bagi dunia, kota itu kini menjadi panggung politik terbesar abad ini, tempat di mana Tuhan, sejarah, dan kekuasaan beradu. Sahabat, inilah alasan kenapa Israel mati-matian mempertahankan Yerusalem, bukan hanya demi tanah tapi demi kebenaran versi mereka. Dan selama dunia tidak menemukan satu makna bersama tentang kota suci itu, darah di Yerusalem akan terus mengalir, doa akan terus bertabrakan, dan langit di atasnya akan tetap muram. Sahabat, ketika kita melihat gambar tank Israel menembaki rumah-rumah di Gaza, ketika suara jeritan anak-anak Palestina memenuhi layar media sosial, mudah bagi kita untuk berkata, Israel itu kejam, Israel itu iblis. Tapi mari kita berhenti sejenak. Apakah benar seluruh orang Israel sejahat itu? Apakah seluruh bangsa Yahudi mendukung kehancuran Palestina? Fakta yang sering disembunyikan adalah, tidak semua orang Israel mendukung perang. Bahkan sebagian dari mereka turun ke jalan-jalan Tel Aviv dengan spanduk bertuliskan, Not in our name, yang tidak atas nama kami. Mereka menentang genosida di Gaza, mereka menolak kekerasan pemerintahnya sendiri. Namun suara mereka tenggelam di bawah propaganda besar yang dikendalikan oleh militer dan elit politik Zionis. Sahabat, disinilah akar persoalan muncul. Kebencian umat Muslim Indonesia terhadap Israel sebenarnya bukan kebencian terhadap rakyatnya, tetapi terhadap rezim dan ideologi Zionisme yang menjadikan kekuasaan dan ketakutan sebagai dasar negara. Zionisme bukanlah agama tapi paham politik. Paham yang meyakini bahwa bangsa Yahudi harus menguasai tanah suci sepenuhnya, meski harus menyingkirkan siapapun yang dianggap penghalang. Sayangnya, bagi banyak umat Muslim Indonesia, batas antara Zionisme dan Yahudi sering kabur.
Media yang penuh darah dan air mata Palestina membuat emosi meluap. Setiap serangan Israel dianggap sebagai perbuatan bangsa Yahudi secara keseluruhan. Padahal banyak orang Yahudi di Eropa dan Amerika justru menentang keras tindakan itu. Namun, siapa yang bisa menyalahkan kemarahan umat Islam? Selama puluhan tahun mereka menyaksikan satu hal yang sama. Israel menyerang, Palestina bertahan, dunia diam. Anak-anak dibunuh, rumah diratakan, masjid dibakar, dan tak ada keadilan datang. Maka wajar jika umat Islam Indonesia merasa bahwa Israel adalah simbol kezaliman modern. Sahabat, kebencian itu lahir bukan dari ajaran agama, tapi dari rasa sakit dan ketidakadilan yang terus berulang. Setiap kali umat Islam berdoa, "Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina," itu bukan doa kebencian, tapi jeritan harapan. Namun, di tengah semua itu ada pelajaran besar. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, dunia tak akan pernah damai. Karena sejatinya, tidak semua warga Israel mendukung penindasan, dan tidak semua umat Islam menginginkan perang. Yang menjadi musuh kita bersama adalah ketamakan, arogansi, dan keserakahan manusia. Dan disinilah tragedi kemanusiaan itu berubah menjadi dilema spiritual. Apakah manusia sanggup melihat kebenaran di balik kabut kebencian, atau kita semua telah menjadi korban dari propaganda yang membuat kita lupa bahwa di sisi lain pagar itu ada manusia juga yang menangis? Sahabat, dunia seakan telah lelah dengan perang yang tak berkesudahan. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, nama Yerusalem selalu hadir bukan sebagai kota suci, tetapi sebagai simbol luka peradaban. Pertanyaannya, apakah perdamaian masih mungkin di tanah yang darahnya sudah mengering karena peperangan? Kita sering mendengar seruan damai di Timur Tengah, namun tidak ada satupun pihak yang sungguh-sungguh mau kehilangan sesuatu demi kedamaian. Israel ingin keamanan tanpa keadilan. Palestina menginginkan kebebasan tanpa kehilangan tanah. Sementara negara-negara besar hanya ingin pengaruh dan minyak. Semua bicara damai, tapi diam-diam menghitung keuntungan. Sahabat, dunia ini telah mengubah perang menjadi bisnis, dan penderitaan manusia menjadi komoditas berita. Disinilah letak ironi terbesar. Kita menonton tragedi Gaza seperti menonton film, dengan emosi tapi tanpa aksi. Namun Indonesia masih punya harapan. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia sebenarnya memiliki posisi moral yang kuat. Tidak membenci satu agama, tidak membenarkan penjajahan. Kita bisa berdiri di tengah, menjadi suara yang menyejukkan di dunia yang terbakar. Karena sejatinya perdamaian tidak akan datang dari senjata, tapi dari nurani. Bayangkan jika umat Islam dan umat Kristen di Indonesia bisa duduk satu meja, bukan untuk berdebat siapa yang benar, tetapi untuk menangis bersama melihat penderitaan manusia, tanpa label, tanpa bendera, tanpa doktrin. Bayangkan jika doa di gereja dan doa di masjid bergema untuk satu hal yang sama, kemanusiaan. Yerusalem sebenarnya bisa menjadi simbol itu, bukan kota perebutan, tapi kota penyatuan. Tempat di mana tiga agama besar saling menghormati. Tempat di mana setiap orang bisa berdoa tanpa takut diserang. Namun itu hanya akan terjadi jika manusia mampu menurunkan egonya dan mengganti ambisi dengan empati. Sahabat, dunia sudah terlalu lama belajar berperang. Mungkin sudah waktunya kita belajar berdamai. Dan perdamaian tidak dimulai dari meja politik atau perundingan diplomatik, tapi dari hati setiap manusia yang mau melihat kebenaran tanpa kebencian. Mungkin kedengarannya mustahil, tapi bukankah semua keajaiban dimulai dari sesuatu yang dianggap mustahil? Seperti ketika Nabi Isa mengajarkan kasih di tengah kekerasan, ketika Nabi Muhammad menyerukan damai di tengah peperangan, dan ketika manusia akhirnya sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah satu, hanya cara mencintainya yang berbeda. Sahabat, jika kita bisa memahami itu, maka Yerusalem bukan lagi kota air mata. Ia akan menjadi cermin dari kemanusiaan yang kembali pulih. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia, bangsa yang sederhana tapi berhati besar, bisa menjadi obor kecil di tengah kegelapan dunia. Sahabat, di balik semua konflik, darah, kemarahan, dan perdebatan yang membelah Indonesia, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita semua adalah manusia sebelum kita menjadi apapun. Sebelum kita menjadi Muslim, Kristen, Katolik, atau apapun keyakinan kita lebih dulu menjadi manusia yang bisa merasakan sedih, marah, takut, dan cinta.
Namun konflik Israel-Palestina seakan menarik kita ke dalam pusaran yang tak berujung. Kita ikut menyerap luka itu, ikut menangis dalam doa malam, ikut memaki di media sosial, ikut merasa hancur seolah tragedi itu terjadi di depan mata kita sendiri. Dan wajar sahabat, karena hati manusia memang diciptakan untuk peduli. Namun ada satu bahaya yang mengintai. Kita sering lupa bahwa di balik bendera, di balik agama, ada manusia yang sama seperti kita. Umat Muslim menangis melihat anak-anak Palestina dibunuh. Umat Kristen dan Katolik berdoa melihat saudara-saudari mereka di Israel hidup dalam ketakutan. Keduanya tersakiti oleh perang yang tidak mereka mulai. Dan di Indonesia luka itu berubah menjadi perdebatan. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa korban? Siapa penyerang? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan meracuni hati kita, membuat kita melihat saudara sebangsa sebagai kubu musuh, hanya karena berbeda pandangan. Padahal, sahabat, perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling membenci. Sejarah Indonesia dibangun di atas nilai koeksistensi, bukan kekerasan. Puluhan suku, ratusan budaya, berbagai agama, semuanya hidup berdampingan. Kebersamaan itu adalah keajaiban yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun konflik Israel-Palestina mencabut akar kedamaian itu. Ia menguji kita. Apakah kita akan membiarkan konflik di tanah jauh membakar rumah kita sendiri? Sahabat, pesan moral terbesar dari semua ini adalah satu. Kemanusiaan tidak punya agama. Air mata anak Palestina sama sucinya dengan air mata anak Israel. Doa di masjid sama murninya dengan doa di gereja. Darah yang tumpah tidak bertanya siapa keyakinannya. Kita harus belajar membedakan antara rezim yang menindas dan rakyat yang tidak berdaya. Antara politik kekuasaan dan iman yang tulus. Bukan seluruh Israel adalah penjahat. Bukan seluruh Palestina adalah malaikat. Yang benar adalah mereka semua manusia yang ingin hidup. Dan di Indonesia kita punya tanggung jawab besar. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita saling membenci. Karena jika permusuhan itu menyebar, kita bukan hanya kehilangan kedamaian. Kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang luhur. Sahabat, pada akhirnya kemanusiaan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia. Jika kita mengedepankan empati, bukan emosi, kita bisa menjadi bangsa yang tidak hanya bersuara tentang Palestina atau Israel, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga persaudaraan. Biarlah perbedaan menjadi jembatan bukan jurang. Biarlah air mata Palestina menjadi pelajaran, dan air mata Israel menjadi pengingat bahwa dunia ini rapuh. Dan biarlah Indonesia menjadi tempat di mana perbedaan tidak menimbulkan perang, tapi menghadirkan cinta, pengertian, dan cahaya bagi dunia. Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah subscribe dan menulis sholawat di kolom komentar. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.